Ilmuwan nuklir terkemuka Iran itu bangun 1 jam sebelum fajar menyingsing, seperti yang biasa ia lakukan hampir setiap hari untuk mempelajari filsafat Islam sebelum memulai aktivitasnya. Sore harinya, ia dan istrinya berencana meninggalkan rumah liburan mereka di tepi Laut Kaspia dan berkendara menuju rumah pedesaan mereka di Absard, sebuah kota kecil yang tenang di sebelah timur Teheran, tempat mereka berniat menghabiskan akhir pekan. Dinas Intelijen Iran sebenarnya telah memperingatkannya tentang kemungkinan adanya rencana pembunuhan terhadap dirinya. Namun sang ilmuwan, Mohsen Farizadeh, tidak terlalu memperdulikannya. Israel meyakini bahwa Farizadeh adalah tokoh utama yang memimpin upaya Iran untuk mengembangkan bom nuklir. Karena keyakinan itu, Israel telah berusaha untuk membunuhnya setidaknya selama 14 tahun. Namun karena begitu banyak ancaman dan rencana pembunuhan yang pernah ditujukan kepadanya, Farizadeh pada akhirnya tidak lagi terlalu memperhatikan ancaman-ancaman itu. Meskipun menempati posisi penting dalam struktur militer Iran, Mohsen Farizadeh hanya ingin menjalani kehidupan yang normal. Ia menikmati kesenangan-kesenangan sederhana dalam kehidupan rumah tangga, membaca puisi Persia, mengajak keluarganya ke tepi laut, dan berkendara santai di pedesaan. Namun dengan mengabaikan nasihat dari tim keamanannya, ia sering mengemudikan mobilnya sendiri menuju Absard, alih-alih membiarkan para pengawal mengantarnya dengan kendaraan lapis baja. Hal itu merupakan pelanggaran serius terhadap protokol keamanan, tetapi ia tetap bersikeras melakukannya. Karena itu, tak lama setelah tengah hari pada Jumat 27 November, ia duduk di balik kemudi sedan hitam Nissan Teana miliknya dengan istrinya duduk di kursi di sampingnya lalu memulai perjalanan. Sejak tahun 2004, ketika pemerintah Israel memerintahkan Badan Intelijen Luar Negerinya Mossad untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, lembaga tersebut menjalankan berbagai operasi sabotase dan serangan cyber terhadap fasilitas pengayaan bahan bakar nuklir Iran. Pada saat yang sama, mereka juga secara sistematis menargetkan para ahli yang diduga memimpin program senjata nuklir Iran. Sejak tahun 2007, para agen Mossad telah membunuh 5 ilmuwan nuklir Iran dan melukai seorang lainnya. Sebagian besar ilmuwan tersebut bekerja langsung di bawah Mohsen Farizadeh dalam apa yang oleh pejabat intelijen Israel disebut sebagai program rahasia untuk mengembangkan hulu ledak nuklir. Program itu mencakup upaya mengatasi berbagai tantangan teknis, termasuk bagaimana membuat hulu ledak yang cukup kecil sehingga dapat dipasang di atas salah satu rudal jarak jauh milik Iran. Para agen Israel juga membunuh seorang jenderal Iran yang bertanggung jawab atas pengembangan rudal bersama dengan 16 orang anggotanya. Namun orang yang oleh Israel disebut sebagai pemimpin program bom nuklir itu sangat sulit dijangkau. Pada tahun 2009, tim pembunuh telah menunggu Mohsen Farizadeh di lokasi yang direncanakan untuk pembunuhan di Teheran. Tetapi pada saat terakhir operasi itu dibatalkan. Rencana tersebut diduga telah terbongkar menurut kecurigaan Mossad dan Iran kemungkinan telah menyiapkan penyergapan. Kali ini mereka akan mencoba sesuatu yang baru. Agen-agen Iran yang bekerja untuk Mossad memarkir sebuah pick-up Nissan Zamyat berwarna biru di pinggir jalan yang menghubungkan Absard dengan jalan raya utama. Lokasi itu berada di tempat yang sedikit lebih tinggi sehingga memberikan pandangan yang jelas terhadap kendaraan yang mendekat. Tersembunyi di bawah terpal dan bahan bangunan di bak truk tersebut, terdapat sebuah senapan mesin penembak jitu kaliber 7,62 mm. Sekitar pukul 1 siang, tim operasi menerima sinyal bahwa Farizadeh, istrinya, dan tim pengawal bersenjata yang mengiringnya dalam beberapa mobil pengawal akan segera berangkat menuju Absard, kota tempat banyak kalangan elit Iran memiliki rumah kedua dan villa liburan. Sang penembak, seorang sniper yang sangat terlatih, mengambil posisinya, mengatur bidikan, mengokang senjata lalu dengan ringan menyentuh pelatuk. Namun ia sama sekali tidak berada di dekat Absard. Ia sedang menatap layar komputer di sebuah lokasi rahasia yang berjarak lebih dari 1.000 mil dari sana. Pada saat kejadian, seluruh tim pembunuh bahkan telah meninggalkan Iran. Laporan berita dari Iran pada sore hari itu membingungkan, saling bertentangan, dan sebagian besar ternyata keliru. Salah satu laporan menyebutkan bahwa tim pembunuh telah menunggu di pinggir jalan hingga Farizadeh melintas. Laporan lain mengatakan bahwa penduduk mendengar sebuah ledakan besar yang disusul rentetan tembakan senapan yang sangat intens. Versi lain lagi menyebutkan bahwa sebuah truk meledak di depan mobil Farizadeh, kemudian 5 atau 6 orang bersenjata keluar dari mobil di dekatnya dan memulai tembakan. Salah satu saluran media sosial yang berafiliasi dengan Korps Gada Revolusi Islam melaporkan bahwa terjadi baku tembak sengit antara para pengawal Farizadeh dengan 12 orang penyerang. Menurut para saksi, beberapa orang tewas dalam peristiwa tersebut. Salah satu kisah yang paling sulit dipercaya baru muncul beberapa hari kemudian.
Salah satu saluran media sosial yang berafiliasi dengan Korps Gada Revolusi Islam melaporkan bahwa terjadi baku tembak sengit antara para pengawal Fahrizadeh dengan 12 orang penyerang. Menurut para saksi, beberapa orang tewas dalam peristiwa tersebut. Salah satu kisah yang paling sulit dipercaya baru muncul beberapa hari kemudian.